Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat ilahi Robi, karena atas izinnya lah kita dapat bertemu untuk saling berbagi ilmu. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'annya, dan kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai syabaru atau sabar. Sabar artinya menahan diri, yaitu menahan diri dari berbagai masalah yang menimpa kita dan menahan diri dari apa-apa yang dilarang untuk dilakukan oleh kita. Setiap manusia pasti pernah mendapatkan ujian atau cobaan yang pasti akan berbeda-beda. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, benar banget. Tiap orang bisa diuji dengan masalah yang berbeda-beda. Ada yang diuji masalah kesehatan, kemiskinan, musibah, dan masih banyak lainnya. Kita sebagai muslim yang baik harus bisa menghadapi semua itu dengan kesabaran. Jika kita diberikan ujian yang terus-menerus, kita harus bisa menyikapi dengan kesabaran. Karena ujian-ujian itu akan menjadi pahala dan penggugur dosa, serta akan meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus hadapi ujian-ujian itu dengan senantiasa bersabar. Nah, sabar itu terdiri dari 3, yaitu sabar dalam menghadapi semua perintah dan larangannya, sabar dalam menghadapi segala musibah, ujian, dan cobaan, dan yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi kesenangan. Sabar dalam menghadapi perintah dan larangannya adalah kita harus senantiasa istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan larangannya. Jangan sampai nih kita tergoda oleh setan untuk meninggalkan hal-hal yang baik dan malah melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah. Nah, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah adalah bahwa kita harus yakin bahwa semuanya sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan rukun iman yang ke-6. Jadi, kita harus yakin itu rencana Allah SWT yang sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 153 yang menyatakan bahwa Allah selalu bersama orang yang sholat dan menjadikan sabar sebagai penolong, dan Allah akan menjadikan surga bagi hambanya yang sabar. Nah, sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi kesenangan adalah bahwa kita harus sabar dan sadar jangan sampai kesenangan itu malah menjadikan diri kita tidak puas dan bahkan tidak bersyukur kepada Allah. Lalu, apa sih hubungannya antara sabar dan bulan Ramadan? Jadi gini, dengan ibadah puasa, umat muslim secara langsung berlatih untuk bersabar. Sabar untuk tidak makan dan menahan lapar, sabar menahan dahaga untuk tidak minum, atau menahan agar tidak marah, menahan tidak berkata-kata yang menyakitkan, ataupun menahan tidak berkomentar buruk di media sosial. Nah, itu semua adalah latihan untuk kita bisa belajar sabar. Nah, hal-hal ini tuh nggak cuma dilakukan di bulan Ramadan, tapi di setiap kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Sabar sebetulnya adalah pengendalian diri, menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak, baik merusak syariat, merusak akal, maupun merusak yang bersifat fisik. Kalau kita lihat lebih jauh, semua aspek hidup harus dibarengi dengan inti kesabaran. Dan Ramadan merupakan bulan untuk memupuk kesabaran. Ramadan bukanlah sebatas kegiatan fisik, ia juga berfungsi untuk melatih mental, dan itulah yang lebih besar maknanya. Jadi, marilah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.